I just want a little bit of peace and love. Peace and love. Perkenalkan, nama saya Nila Afrina Fadila dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang alat dan bahan dan cara membuat alat peraga yang sudah kami buat. Yang pertama, alat dan bahannya yaitu kertas manila, kertas lipat, lem cair, solatip double tip, spidol, pensil, stik es krim, dan gunting. Cara membuatnya, yang pertama membuat sketsa bagian organ-organ pencernaan dari kertas lipat. Lalu sketsa tersebut digunting. Lalu beri lem atau solatip double tip dan susun bagian organ-organ tersebut sesuai dengan sistem pencernaan manusia. Lalu membuat dadu kertas tanpa sisi alas dan tutup. Setelah itu ditempelkan pada sebagian organ yang diinginkan untuk menghasilkan efek 3D. Kemudian membuat gambar makanan yang sudah halus dan feses. Lalu gunting dan tempel pada ujung stik es krim. Yang terakhir yaitu membuat kantong untuk tempat stiknya. Perkenalkan, saya Evangelina dari kelompok 1 pencernaan akan menunjukkan tentang cara menggunakan alat peraga yang telah kami buat sambil menjelaskan tentang proses pencernaan manusia. Di sini terdapat organ-organ pencernaan yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus, dan yang terakhir yaitu kelenjar pencernaan, diantaranya hati, empedu, pankreas. Lalu di sini ada objek-objek yang membantu untuk menjelaskan proses pencernaan. Yang pertama ini adalah telur atau makanan. Yang kedua ini adalah objek untuk makanan yang telah dihaluskan. Dan yang terakhir yaitu feses. Di dalam proses pencernaan manusia yaitu terdapat dua proses. Yang pertama proses secara mekanik dan yang kedua proses secara kimiawi. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut, diproses secara mekanik oleh gigi dengan cara dihaluskan dan dipotong. Di dalam mulut, makanan dibasahi oleh air liur. Air liur membantu menelan makanan. Proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, tialin, dan maltase. Setelah dihaluskan, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik oleh otot-otot lambung ketika menghaluskan makanan. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dinding lambung yaitu HCl, pepsin, dan renin. HCl berfungsi membunuh bakteri dan mengaktifkan pepsin yang berasal dari pepsinogen. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. Kemudian makanan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim yang terdapat pada usus halus. Enzim pencernaan tersebut dihasilkan oleh pankreas dan dinding usus halus. Enzim-enzim yang dihasilkan contohnya tripsin, karbohidrase, amilopsin, laktase, lipase, dan lain-lain. Setelah nutrisi diserap oleh usus halus, sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot-otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya.
Salah satu fungsi hati yang penting dalam pencernaan adalah menghasilkan cairan empedu. Empedu disimpan dalam kantung empedu, lalu cairan empedu akan masuk ke dalam usus halus melalui saluran empedu. Sekian dari kami, inilah adalah bagian akhir video. Semoga penjelasan-penjelasan tadi dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak.